Selamat pagi, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama mengirim doa atau melakukan pelimpahan jasa rutin di Mawiyara Mojopahit ini tanggal 15 bulan Cabuik. Kita akan bersama-sama memanjatkan parita-parita suci untuk melapangkan jalan almarhum dan almarhumah yang foto maupun abunya dititipkan di tempat penitipan abu jenazah di Mawiyara Mojopahit ini. Dan juga pada kesempatan ini khusus juga diminta dari keluarga almarhum Bapak Hartono atau Nono, umur 58, lahir 1965, wafat tanggal 20 November 2023 pada jam setengah 10, dan pada hari ini tepat hari ke-7 harinya. Dan kita akan bersama-sama membawakan doa-doa apabila para arwah leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya ditempatkan di sini belum terlahir di alam bahagia, dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa akan membantu perjalanan para arwah untuk terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup dan melanjutkan perjuangan-perjuangan yang belum terselesaikan. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa kita bawakan doa ini. Semoga nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah leluhur-leluhur yang telah tiada, yang foto maupun abunya dititipkan di sini. Kita sebelum mengawali pembawaan doa, kita baca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal dengan dibuka buku halaman 18 dan 20. Kita baca bersama-sama penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan memberi persembahan kepada yang telah meninggal. Mereka berdiri di luar dinding dan di rumah setiap perempuan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, telah berbuat bagiku. Ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun tatapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama.
Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Kita awali dengan dibuka halaman 3. Marilah kita puji, kita muliakan, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar para arwah selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, marilah kita tuntun menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5, bait pertama, perenungan kepada Buddha Nusati bersama-sama. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7, Dhammanusati bait pertama. Swagato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Meditapo Vinyuhiti. Halaman 9, Sangganusati. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangha, Ojo Patipano Bhagavato Sawaka Sangha, Naya Patipano Bhagavato Sawaka Sangha, Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sangha, Yadidang Catari Purisa Yugani Atta Purisa Bugala Esa Bhagavato Sawaka Sangha, Aguneo Bahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anyutarang Punya Ketang Lokasati. Syair tentang 3 corak universal, halaman 22. Syair tentang 3 corak universal. Marilah kita mengulang kembali sabda Buddha yang menjelaskan tentang 3 corak universal. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya,
maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dipaparkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Telah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan duniawi. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 28. Marilah kita bersama-sama mengulang kembali nasihat Sang Buddha, penjelasan Sang Buddha yang mengingatkan kepada keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan untuk menyadari dan menerima hukum kematian yang akan berlaku bagi siapapun tanpa kecuali keluarga kita. Semoga dengan belajar, dengan mengulang kembali nasihat Sang Buddha ini, kita akan semakin mengerti dan pahami tentang hukum kematian yang akan berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. Kita baca bersama-sama Sutta tentang luka penderitaan 28, 30 dan 32. Kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu, demikianlah pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya. Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini, ketika sanak saudara berdiri memerhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian, seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak pernah akan tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semua itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu.
Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci, dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai, dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari kemalangan, kesulitan maupun mimpi-mimpi buruk. 32 syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya berkat kekuatan Sangha. 34. Pansukulagata, Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semoga para almarhum dan almarhumah yang foto maupun abunya dititipkan di tempat ini, dan juga almarhum Bapak Hartono atau Bapak Nono akan segera menyadari bahwa alam semesta tidak kekal adanya. Demikian pula tubuh jasmani manusia tidak kekal adanya. Semoga dengan menyadari ketidakkekalan, segala bentuk kemelekatan-kemelekatan yang pernah dipunyainya, dilenyapkannya, disingkirkan maupun dibuangnya, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terdorong terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma atau perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Mohon Brahma untuk memercikan air nanti. Anicca wata sangkara upadawa yadamina upacitwa nirojanti desang wupa samosuko sabe sabda marantica mari suca mari sare tatewa mari sami nati me tasam sayong anicca sangkara upada
citwa nirujanti Sang upasamo suko sabe satap maranti jam mari suca mari sare satewa mari sami nati me tasang sayo ani jawa tasang gara upadawa yadamino upacitwa nirujanti Sang upasamo suko. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali nasihat-nasihat Sang Buddha yang terkait dengan kematian untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan yang harus dijalani oleh setiap makhluk yang telah dilahirkan, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Kita akan bersama-sama mendengarkan ajaran Sang Buddha yang mengingatkan tentang kebaikan, tentang pengorbanan yang telah diberikan orang tua untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang pengorbanan dari orang tua kita, semoga tidak pernah melupakan jasa dan pengorbanan dari orang tua itu, dan bertekad dalam diri masing-masing anak-anak untuk membalas kebaikan itu dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua yang telah diberikan untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderi jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya.
Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada kesempatan pagi ini, pada hari ini kita akan bersama-sama telah memanjatkan doa dan harapan dalam rangka doa rutin tanggal 15 Cakwik dengan pelimpahan jasa, dengan doa-doa dan persembahan-persembahan atas nama keluarga yang ditinggalkan. Apabila para leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di tempat ini, dan juga secara khusus pada hari ini memohon doa dari almarhum Bapak Hartono, semoga dalam jangka waktu 7 hari ini arwah beliau belum mengalami kelahiran di tempat yang baru, tempat bahagia. Pembawaan doa ini berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau untuk membantu perjalanan arwah terlahir di alam surga bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan tabah dan bisa segera menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Romo Saryono, yang saya hormati segenap umat Buddha yang berkenan hadir maupun yang tidak hadir dalam doa rutin pada kesempatan pagi ini, yang akan mengikuti lewat videonya, dan juga secara khusus kami ikut berduka atas meninggalnya almarhum Bapak Hartono atau Bapak Nono, yang beliau tinggal di Bekasi, di kota Bekasi, dan meninggal karena kecelakaan. Atas nama keluarga yang ditinggalkan untuk membantu perjalanan arwah almarhum Bapak Hartono, memohon atau minta bantuan doa dari kami agar arwahnya segera menikmati alam bahagia, segera bisa tenang, damai, dan bahagia, dan bisa melepaskan dari segala bentuk kemelekatan. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, tidak gampang, tidak mudah merelakan, mengikhlaskan seseorang yang telah berkumpul di tengah-tengah keluarga sekian lama, sekian puluh tahun. Maka begitu ditinggal kematian oleh orang yang dicintai, orang yang telah berkumpul sekian lama, akan menimbulkan duka, akan menimbulkan penderitaan. Maka di dalam beberapa kesempatan Sang Buddha menggunakan beberapa perumpamaan-perumpamaan untuk dimengerti oleh keluarga yang ditinggalkan. Perumpamaan-perumpamaan itu diambil oleh Sang Buddha dengan apa yang didekat dalam kehidupan kita. Salah satu contoh dikatakan, tiada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Sampai sekarang pun tidak ada alat infus atau alat-alat kedokteran pun yang digunakan untuk mencegah agar seseorang tidak meninggal atau mengalami kematian. Memang kalau kita lihat di SU ya, tempat perawatan intensif, kita bisa lihat beberapa alat-alat pendeteksi jantung maupun alat-alat yang lain. Namun alat-alat itu berfungsi untuk memperpanjang saja, memperpanjang usia dalam jangka waktu tertentu. Namun ternyata sekalipun diperpanjang dengan cara apapun, kematian pasti terjadi juga. Saya sering diminta untuk mendoakan di tempat SU. Ternyata sudah ada beberapa hari tinggal di situ, dirawat di situ. Apa berita yang saya terima? Kebanyakan kalau sudah di ruang situ biasanya kematian. Ya ada yang 1-2 saja, tapi prosentasenya yang saya lihat itu biasanya beritanya berita kematian, bukan kesembuhan. Sang Buddha menjelaskan menggunakan perumpamaan yang sulit untuk diterima oleh keluarga yang ditinggalkan
agar bisa mengerti dan memahami dan menerima kematian itu. Dicontohkan dalam kitab suci, tadi kita baca bersama-sama halaman 28, dikatakan demikian. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Jadi kematian seseorang, rezeki seseorang, jodoh seseorang itu masih merupakan rahasia sampai sekarang. Umur berapa kita pun juga masih rahasia. Di tempat mana kita akan meninggal juga masih rahasia. Penyakit apa, penyebabnya apa juga masih merupakan rahasia bagi seseorang. Namun yang jelas, setelah seseorang itu dilahirkan, sepanjang hidupnya pasti akan selalu dibayang-bayangi dengan kematian. Agar seorang tidak menakuti kematian yang pasti datang itu, maka Sang Buddha dalam beberapa kesempatan menganjurkan agar selalu melakukan perenungan tentang kematian, bergaul dengan kematian. Kalau di salah satu suku India di Agori, agar seseorang tidak takut terhadap kematian, apa yang dilakukannya? Jadi ketika ketemu mayat, ada sebuah cerita, dia makan bagian dari mayat itu. Tentunya ini sebagai simbol atau sungguhan, kita tidak tahu. Jadi biar bergaul, terbiasa dengan kematian, bahkan dimakannya. Sebetulnya tidak jauh-jauh dari India, kita pun juga bisa setiap saat melakukan perenungan tentang kematian. Kalau tadi suku Agor itu menggunakan mayat sebagai objek untuk tidak takut kematian, kalau kita bisa juga menggunakan apa yang kita makan. Pakai ayam goreng, bebek goreng, lele goreng. Yang kita makan itu kan juga barang mati semua. Pernahkah kita merenung di saat makan ayam goreng, bebek goreng? Suatu saat nanti saya juga akan seperti ini, yang seperti yang saya makan ini. Artinya kita bergaul dengan kematian. Yang kita lakukan di saat kita makan barang-barang yang sudah mati, yang tadinya hidup, adalah kenikmatan-kenikmatan. Ayam ini enak, bebek ini enak, lele ini enak, gurami ini enak. Jarang terlintas dalam pikiran kita untuk merenungkan bahwa saya pun juga akan mengalami kematian seperti yang saya makan hari ini. Ya, itu bisa juga dilakukan seperti itu. Kemudian perenungan terhadap kematian juga di saat kita pergi di tempat kremasi, tempat penguburan, kita juga bisa melakukan. Hari ini, saat ini saya menunggui mengantarkan temanku, orang tuaku di pekuburan atau di kremasi. Suatu saat nanti saya pun akan demikian. Demikian pula di saat kita mengunjungi di sini tempat penitipan abu jenazah maupun foto ini. Perenungan datangnya kematian pun juga harus kita lakukan setiap saat. Dengan selalu merenungkan kematian itu, hidup kita akan berubah. Di saat setiap saat, setiap detik, setiap kesempatan kita ingat kematian. Apa bekal kematian itu? Yaitu kebaikan-kebaikan. Ada bangsa Butan, itu menjadi bangsa yang paling bahagia. Apa resepnya menjadi bangsa yang paling bahagia? Resepnya melakukan perenungan akan kematian. Jadi dengan selalu ingat kematian, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi hidup kita dan juga bagi orang lain. Kita tidak pernah merugikan orang lain. Saya tidak akan berbuat jahat kepada orang lain. Sebab kalau kejahatan kita lakukan, itu akan membawa ketakutan bagi kita, sebab akan masuk di alam penderitaan. Tapi bagi seseorang yang melakukan kebaikan-kebaikan, kemana arahnya? Yaitu alam-alam bahagia. Kemudian perumpamaan yang kedua yang disebutkan oleh Sang Buddha untuk menggambarkan kematian yang sulit diterima oleh sebagian besar manusia, seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Periuk keramik kita lihat sebagai hiasan-hiasan, begitu indah dilihat, begitu menawan kita lihat keramik-keramik itu.
Ada beberapa sebab-sebab nantinya kita tidak tahu. Yang sebagus itu, semahal itu pun juga akan pecah, akan hancur. Demikian pula kehidupan yang kita jalani. Sesehat apapun tubuh kita, fisik kita pun suatu saat nanti akan mengalami kematian. Semoga Bapak Ibu sekalian dengan rutin kita membawakan doa-doa ini setiap tanggal 1, tanggal 15, kita akan selalu diingatkan bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak kekal, tidak abadi. Semoga akan selalu memberi semangat kita untuk mengisi kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan. Saya ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Hartono maupun almarhum yang lain. Semoga segera terlahir di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk almarhum dan almarhumah. Halaman 33 dan 34. Titik-titik kita isi almarhum dan almarhumah, ya. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum dan almarhumah. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum dan almarhumah. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan bala darat bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memulai kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah pada keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Masata. Semoga para dewa, para Brahma, dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembawaan doa rutin tanggal 15 Cakwi ini, dan juga untuk peringatan 7 hari wafat almarhum Bapak Hartono. Semoga menjadi harapan keluarga baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Leluhur-leluhur almarhum dan almarhumah akan benar-benar terdorong baik di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu.